Kembali ke pertarungan Lance versus Medel. Lance menyerang Medel dengan sihir gravitasinya, tapi tiba-tiba tubuh Medel berubah jadi tanah lumpur dan masuk ke lantai. Lance pun menjadi kebingungan mencari keberadaan Medel. Lalu, Medel muncul tepat di belakang Lance dengan beberapa kloningannya yang terbuat dari tanah. Lalu, Medel menyerang balik Lance bersama para kloningannya. Lance membalasnya dengan sihir gravitasinya dan menghancurkan para kloningan Medel. Lumpur yang hancur itu tiba-tiba berubah jadi padat membentuk runcing dan menyerang balik Lance. Lance pun menyadari kalau dia harus menyerang tubuh aslinya dan ngeluarin sihir gravitasinya, tapi tetap gak mempan. Medel pun muncul dan menyerang Lance dengan menahan kedua kakinya, lalu menyerang kembali dengan bola-bola yang terbuat dari lumpur. Medel tahu kalau Lance berasal dari keluarga Kron dan punya garis darah keturunan yang hebat. Dia pun mengajak Lance buat bergabung dengan Magia Lupus untuk menjadi seorang bawahan. Karena dia kasihan sama Lance yang punya bakat, tapi lingkungan di sekitarnya buruk. Dan yang dimaksud Medel adalah asrama Edel. Medel juga menyombongkan Magia Lupus yang dipenuhi anggota dengan bakat yang luar biasa. Diberkati pendidikan, alat sihir, dan ramuan sihir yang bagus. Tapi Lance gak peduli dengan semua ocehan yang dikatakan Medel. Dan dia malah balik menghina Medel dengan bilang, dari sudut pandangku, kau itu cuma penyihir kelas 2. Hal itu pun membuat Medel menjadi kesal. Lance selalu menyerang Medel dengan sihir gravitasinya yang diarahkan ke arah sisi dinding. Tapi Medel berhasil menghindari sihir itu. Dia berpikir percuma aja, karena dia bisa membuat bantal lumpur dari dinding dan lantai yang bisa meredakan semua serangan. Dia percaya selama triknya gak kebongkar, maka Lance gak bakalan bisa. Belum juga selesai dengan pemikirannya, tiba-tiba beberapa puing-puing menyerang masuk ke dalam lumpur yang dibuatnya. Medel pun menyadari kalau Lance melancarkan puing-puing itu menggunakan sihir gravitasinya, lalu dia keluar dari lumpur itu. Lance pun gantian menghina balik Medel dengan bilang kalau lingkungan dialah yang sebenarnya buruk. Medel pun mencoba menguatkan dirinya. Sejak lahir, dia sudah punya 2 tanda. Kapasitas energinya pun berbeda dengan kroco lainnya. Dia juga sudah bersekolah di Akademi Eston sejak SMP, lalu bergabung dengan Magia Lupus. Medel lalu meminum sebuah cairan sihir yang diekstrak dari murid lain. Tubuhnya pun menerima kekuatan sihir yang sangat besar. Medel bersiap menyerang dan mengucapkan sebuah mantra, Mudoro Second. Lalu sebuah monster yang terbuat dari lumpur muncul yang disebut dengan Mudoro Devilus. Medel menjelaskan kalau setiap sihir memiliki tingkatan. Sihir dasar, sihir pribadi, lalu ada sihir yang bersyarat tingkat lanjut yang bernama Second. Itu adalah sihir tingkat tinggi yang hanya bisa dipakai oleh segelintir penyihir 2 garis. Medel pun menyerang Lance dengan monster lumpurnya, tapi Lance berhasil menghindarinya. Lance pun mengucapkan mantra sihir, Graviol Second, lalu muncullah beberapa rantai mengikat beberapa pilar runcing yang disebut Tortun Fall, dan pilar-pilar itu menghentikan pergerakan Mudoro Devilus. Karena pilar-pilar itu memberikan tekanan kuat ke arah mereka sendiri, lalu monster yang dikepung oleh pilar-pilar itu akan ditarik oleh gravitasi dari segala arah dan tercabik-cabik. Monster itu pun hancur dan kembali menjadi lumpur. Medel pun kaget karena sihir terkuatnya bisa dihancurkan dengan mudah, dan dia gak nyangka kalau dia bakalan kalah. Lance melemparkan sebuah buku milik Medel yang tadi terjatuh. Dia juga sedikit menceramahi Medel. Lance merasa kalau Medel dibesarkan di lingkungan yang tidak jauh berbeda dengannya. Meski aku tidak menyukaimu, tapi aku mengakui kerja kerasmu. Dan dia pun pergi dari tempat itu. Pernyataan dari Lance itu pun membuat Medel tersentuh dan membuat dia jadi sadar akhirnya. Pertarungan berpindah ke tempat Kang Otot versus Abyss. Kang Otot menyerang Abyss dengan tendangan kakinya, tapi Abyss berhasil menghindarinya. Abyss ngeluarin pedangnya, lalu menyerang Kang Otot dengan sangat cepat hingga menyayat lengan kiri Kang Otot. Abyss ngeluarin beberapa tanda panah dari tubuhnya dan menyebut jurus itu dengan nama Accelerize. Dia melaju cepat dengan menaiki tanda panah itu dan terus-menerus menyerang Kang Otot dengan pedangnya. Membuat tubuh Kang Otot tersayat berlumuran darah. Abyss bilang sama Kang Otot, kau tahu kan sekarang kekuatan kami, jadi kalau kau terus menentang, maka aku gak bakalan segan-segan lagi. Tapi Kang Otot gak memperdulikan itu semua. Abyss lalu ngeluarin sebuah alat sihir yang dia gunakan untuk menguras energi sihir. Dalam 30 menit, energi sihir temanmu akan habis. Dia akan kehilangan tanda dan gak bakalan bisa lagi menggunakan sihir. Abyss juga bilang, gimana? Temanmu bakalan sama sepertimu. Kau senang kan? Menanggapi hal itu, Kang Otot cuma bilang, jika apa yang kau katakan itu benar,
maka aku akan menghancurkan topengmu. Abis pun jadi kesal, lalu menyerang Kang Otot bertubi-tubi dengan pedang dan kecepatannya. Kang Otot hanya bisa bertahan menerima semua serangan itu. Abis lalu menusuk tubuh Kang Otot dengan pedangnya, tapi pedang itu tidak bisa ditarik kembali dari tubuh Kang Otot. Ternyata, Kang Otot sengaja melakukan itu untuk menangkap Abis. Kang Otot lalu menyundul Abis dengan kepalanya dan menghancurkan topeng yang digunakan Abis. Kang Otot yang kaget setelah melihat mata Abis yang aneh dengan watadosnya bilang, "Mata itu jangan-jangan pecah pembuluh darah." Abis lalu menjelaskan tentang matanya. Mata itu disebut Evil Eye, mata iblis yang membuat orang yang ditatapnya tak bisa lagi menggunakan sihir untuk sementara waktu. Di dunia yang mana sihir merupakan segalanya, diriku, orang buangan, sering dicemooh. Mendengar hal itu, Kang Otot pun jadi merasa bersalah dan meminta maaf karena mata itu gak mempan terhadap dirinya. Tapi Abis hanya tertawa kecil dan bilang, "Gak apa-apa kok, aku merupakan musuh alami para pengguna sihir. Aku terus ditakuti dan juga dibenci, tentu oleh orang di sekitarku dan orang tuaku." Abis lalu mengaktifkan mantra sihirnya, yaitu akselerasi second. Lalu muncullah sebuah kubah dengan tanda panah merah turun ke bawah dan tanda panah biru naik ke atas yang disebut force field. Di tubuh Kang Otot muncul sebuah tanda panah merah. Lalu Abis pun langsung menyerangnya. Kang Otot berusaha memukul dengan tinjunya, tapi pergerakan Abis terlalu cepat. Ternyata efek kubah itu memperlambat pergerakan semua orang yang berada di dalamnya kecuali Abis dan memberikan kecepatan lebih padanya. Abis pun kembali menyerang Kang Otot bertubi-tubi. Abis ingin melancarkan serangan terakhirnya sama Kang Otot, tapi Kang Otot malah memukul lantai dengan tangannya, membuat lantai itu hancur. Kang Otot pun bergegas menyerang Abis dengan tinjunya dan menghancurkan pedang milik Abis. Abis berencana untuk mundur, tapi kakinya diinjak sama Kang Otot. Lalu Kang Otot ngeluarin jurusnya dengan nama Sihir Full Muscle, Hurricane Rush. Sebuah pukulan keras menghantam tubuh Abis hingga membuat dia terpental keluar dan menghancurkan sihir kubahnya. Kang Otot mengambil ancang-ancang dan berlari menerjang ke atas, menghantam punggung Abis, membuat Abis terpental jatuh. Abis mencoba bangkit dan menyerang balik Kang Otot, tapi Kang Otot berhasil menahan serangan itu, lalu memukul Abis dengan lengannya, membuat Abis terpental menghantam dinding. Lalu, Kang Otot terus menyerang Abis dengan jurus-jurus ototnya. Dan serangan jurus terakhir yang diberi nama Erector Spine menumbangkan Abis. Abis yang terbaring lemah di lantai mengingat kembali masa lalu kelamnya. Karena mata iblis dianggap penghinaan atas berkat sihir dari Tuhan. Keluarganya mengurung dia di sel ruangan bawah tanah agar keberadaannya tidak diketahui orang lain. Suatu hari orang tuanya mencoba untuk membunuhnya. Mereka menganggap masalah besar karena sudah melahirkan Abis. Abis pun sadar kalau seharusnya dia gak dilahirin di dunia ini, tapi Abel membutuhkannya. Meski hanya sebagai alat untuk menguntungkannya. Dia juga merasa jadi tidak berguna karena gagal memenuhi harapannya. Mendengar hal itu, Kang Otot pun jadi merasa kasihan sama Abis. Dia ngajak Abis untuk jadi temannya. Abis pun tertawa kecil mendengar kejujuran dan kebaikan hati Kang Otot. Dia bilang, "Itu mustahil, selama aku punya mata ini, perlakuanmu pun kelak pasti akan berubah." Tapi Abis ngasih saran sama Kang Otot atas kebaikannya dan bilang, "Tolong berhenti untuk lanjut lebih jauh, kau takkan bisa mengalahkan Tuan Abel." Abis juga ngasih tahu kekuatan sejatinya Abel yang gak sama saat pertama kali Kang Otot bertemu dengannya. Lalu Kang Otot pun bilang, "Terima kasih sudah memperingatkanku, tapi aku harus menghajarnya, lalu tekadku takkan berubah. Meskipun matamu sangat gak diinginkan di dunia ini, dan mau apapun yang dikatakan orang-orang tentang matamu, perlakuanku terhadapmu takkan berubah. Selanjutnya, ayo kita makan kue sus bersama," dan Kang Otot pun pergi dari sana. Abis pun tersentuh setelah mendengar ucapan yang dikatakan oleh Kang Otot.